merupakan kegiatan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan asal ternak, meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus sebagai upaya untuk mendukung program pencegahan stunting. Ya, salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami melaporkan secara singkat persiapan dan pelaksanaan kegiatan gebiar panen pedet dan gerakan makan telur dan minum susu sebagai berikut. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Jungto Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak sapi di Kota Bontang pada khususnya, meningkatkan mutu genetik dan produktivitas ternak, meningkatkan taraf hidup peternak, membantu peternak untuk dapat mempromosikan produk peternakan yang dihasilkan, serta mendukung program pemerintah Kota Bontang dalam pencegahan stunting. Seperti kita ketahui, stunting di Kota Bontang ini cukup tinggi. Adapun bentuk kegiatan kita pada hari ini, yang pertama adalah panen pedet secara virtual, tadi sudah kita saksikan bersama. Yang kedua adalah gerakan makan telur dan minum susu bersama bagi siswa dasar TK dan PAUD. Ya, ini tujuannya adalah bagaimana siswa kita, anak-anak kita ini mau makan telur. Kadang-kadang susah mereka makan telur. Serta secara simbolis nanti kita akan ada pelaksanaan inseminasi buatan. Waktu dan tempat kegiatan gebiar panen pedet dan gerakan makan telur serta minum susu tahun 2022 dilaksanakan di kelompok Guntung Makmur pada tanggal 18 Mei 2022. Jadi memang lokasi kita langsung on the spot, langsung ada di kandang. Ini benar-benar out of the box. Biasanya Bapak Ibu saya undang di gedung-gedung, kita hari ini langsung di kandang, Bu. Untuk peserta sendiri terdiri dari siswa sekolah dasar, TK dan PAUD yang berada di sekitar wilayah RT 5 Kelurahan Guntung dan anggota kelompok ternak yang ada di Kota Bontang. Adapun pembiayaan, kami memberikan penghargaan dan yang setinggi-tingginya karena pembiayaan kegiatan gebiar panen pedet dan gerakan makan telur dan minum susu ini murni dari swadaya, Bu, dan sponsorship. Tidak ada APBD, Bu. Jadi murni swadaya dan semangat dari teman-teman peternakan. Saya minta aplaus dulu buat teman-teman peternakan yang luar biasa, dipimpin Bu Joyce, Pak Yono, ya pentolannya Pak Saiful, Bu Ayi dan semua. Ada penyuluh kami, ada Bu Evi, Bu Devi. Luar biasa kinerjanya sehingga acara kita bisa terlaksana. Adapun saat ini, Bu, di tengah mungkin kita ada kegembiraan hari ini, perlu kita ketahui bersama, saat ini negara kita sedang mewabah kasus penyakit mulut dan kaki, PMK. Pada kuku, ya, ini salah ini, kuku kaki pada ternak di 14 provinsi saat ini, Bu. Per tanggal 16 kemarin laporannya udah ada 14 provinsi seperti Aceh, Jawa Timur, Jateng, Jabar, Sumut, NTB. Nah, ini sumber pemasukan dari kita semua ini, Bu. Di mana penyakit ini menjangkiti hewan ternak dengan kuku terbelah seperti sapi, kambing, domba, dan babi. PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular, sehingga apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan memberi dampak ekonomi yang signifikan. Tercatat kemarin hampir 9,9 triliun ya Pak Yakob yang perkiraan kerugian triliun, Bu. Ini luar biasa. PMK sendiri pasti akan berpotensi mempengaruhi suplai daging sapi, kambing dan daging kerbau di pasaran terutama di Kota Bontang. Apalagi menjelang Idul Adha, pada saat ini benar-benar PMK ini sangat butuh perhatian kita bersama.
Sebagai langkah pencegahan penyakit PMK, Bapak Presiden telah memerintahkan Menteri Pertanian memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi wabah penyakit mulut dan kuku yang menimpa hewan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain, dan Kapolri untuk menjaga pergerakan ternak dari daerah yang terpapar. Mengingat hal tersebut, makanya kegiatan hari ini kita laksanakan secara virtual, Bu, karena kita tidak mungkin mengumpulkan dan memobilisasi ternak terpusat karena kita mengantisipasi penyebaran penyakit PMK di Kota Bontang. Dan juga mungkin nanti Ibu dalam rangka mengantisipasi PMK ini mungkin juga kami akan mengajukan sedikit telahan supaya kami ready apabila, karena virus ini tidak bisa ditebak Pak Yakob ya. Untuk Kalimantan sendiri, Kalteng sudah, Kalbar sudah, Kalsel sudah lockdown, dan kita pasti lockdown juga karena memang perintah Presiden. Dan kita antisipasi Bu, kalau sampai kita kena, kita obat-obatan kita masih belum ready. Mungkin nanti kami akan meminta sedikit anggaran untuk mempersiapkan. Kita tidak menginginkan, tapi jika kita sampai ada, setidaknya kita bisa mencegah supaya tidak meluas dan seperti itu. Baik, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi sponsor dan mendukung dan memberi dukungan secara langsung baik tidak langsung, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Tanpa dukungan dari seluruh teman-teman, tidak mungkin acara ini bisa terlaksana. Sahabat-sahabat kami yang mendukung adalah PT Kaltim Methanol Industri. Saya minta aplausnya dulu PT KMI. KMI sendiri ini Bu, kita udah menjalin kerjasama lama ya, karena PT KMI sudah menunjang keberhasilan kegiatan IB kami ya. Mungkin PT KMI sendiri nggak sadar karena PT KMI lah yang menyuplai N2 cair kami Bu, di mana N2 cair kami ini adalah untuk media pengawet semen atau sperma beku. Terima kasih PT KMI. Kami minta aplaus sekali untuk PT KMI. PT Badak NGL, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT KPI, dan yang sudah memberikan bantuan dana, karena memang kegiatan ini kami tidak ada anggaran sama sekali. Jadi kami inisiatif mendiskusikan dengan teman-teman perusahaan. Alhamdulillah kami mendapatkan supporting anggaran. Saya minta aplaus buat perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan, serta kelompok ternak yang benar-benar luar biasa yang berpartisipasi aktif menunjang semua program kegiatan peternakan di Kota Bontang, luar biasa, terutama tuan rumah ya, kelompok Guntung Makmur. Ini Pak D. Irawanto, mana Pak D. Irawanto? Dan Pak Tara, wah di belakang. Terima kasih Pak D udah nyiapin tempat dan luar biasa. Baik, Bapak Wali Kota, dalam hal ini Bu Sekda yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh hadirin pada acara hari ini. Akhir kata kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sekda, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang upaya percepatan khusus peningkatan populasi sapi. Ya, namanya dulu UPSUS-SIWAP, upaya khusus sapi indukan kerbau wajib bunting. Jadi indukannya itu harus wajib bunting. Ya. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2020, karena menterinya berganti, diganti lagi namanya si komandan. Ya, karena si komandan ini, Pak Menteri ini dulu waktu masih gubernur di Sulsel sering mengatakan bahwa don't stop komandan. Nah, sehingga slogan itu dibawa ke Jakarta dan tepat juga. Ya, dulu waktu mau calon kedua kalinya ada istilah itu si komandan. Nah sekarang si komandan itu
sapi kerbau komoditas andalan negeri. Nah ini yang, dari kegiatan ini dikemas jadi ketiga kegiatan pokok, yaitu inseminasi buatan, ya, ada inseminasi buatan yang kita pilih akseptornya itu induknya, kemudian ada kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan pencatatan kelahiran. Nah, dari kegiatan rangkaian ini kita bersyukur hari ini dilakukan geber panen pedet. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kota Bontang yang bisa melakukan ini. Tadi sampaikan Pak Kadis, tanpa biaya sepersen pun dari Pemda ya Kota Bontang, ini luar biasa. Dan ini saya kira akan menjadi benchmarking buat kami, ini bisa sosialisasi ke tempat lain. Karena untuk diketahui juga Bu Sekda, kita juga ada sekarang namanya sapi komitmen. Nah sapi komitmen itu dari perusahaan-perusahaan tambang ya, yang dia punya komitmen dulu waktu masih ada IUP. Jadi setiap dia urus izin, dia berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan di Kaltim, terutama dari sapi. Ya, tapi setelah kewenangan itu ditarik ke pusat, ini rupanya perusahaan-perusahaan ini mulai kendor. Tapi ini berkat Kepala Dinas, Pak Bu Sekda, Kepala Dinas ini orang mantan lingkungan, jadi kenal baik dengan para perusahaan, sehingga pada saat cuma ditelepon mereka sudah datang. Dan ya alhamdulillah kemarin tahun lalu kita sudah lebih 100 untuk sapi komitmen itu dari tambang yang dibagi ke lingkar-lingkar tambang, dan juga kita dikasih ke UPTD sekitar 50. Nah kita berharap dari kegiatan si komandan ini ya bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan daging di Kalimantan Timur. Nah untuk diketahui Bapak Ibu, untuk mencapai swasembada ya atau kecukupan, ini swasembada daging Bu Sekda, saya baru masuk Dinas Peternakan waktu itu sudah ada namanya swasembada daging, sudah hampir 30 tahun, tapi tidak pernah tercapai, ya tidak pernah tercapai. Dan untuk mencapai swasembada daging ini, kita perlu populasi dasar sekitar 500 sampai 600 ribu ekor. Ya bayangkan 500 sampai 600 ribu ekor. Sementara sekarang ini kita baru punya 120-an. Jadi masih kecil sekali, baru 20%. Nah ini tugas kita semua, Pak Kadis, Bu Sekda, saya kira ini kami bersyukur ini Kota Bontang bisa melakukan kegiatan seperti ini ya. Saya juga tidak pernah membayangkan kalau Kota Bontang ini akan melakukan panen pedet. Ya, panen pedet Bu. Jadi mohon maaf Bu, yang Kepala Dinasnya akan dari Satpol PP dulu, sekarang Kepala Bidangnya, sarjana hukumnya Bu ya. Ya, ini luar biasa Bu Sekda. Jadi memang ternyata tergantung jadi bagaimana kita menggerakkan orang di bawah kita untuk bisa bekerja. Kemudian Bu Kepala Bidang ini tidak usah minder bahwa saya bukan sarjana peternakan. Sekarang Ibu kita beri gelar sarjana hewan karena dia sarjana hukum. Nah, Bu sarjana hewan. Kepala Dinas kami juga bukan sarjana peternakan, tapi beliau adalah sarjana teknik lingkungan. Tapi beliau bisa dengan cepatnya karena mau belajar. Nah, sekira ini akan menjadikan kita lebih giat bekerja. Jadi tidak melihat sekarang, melihat latar belakang pendidikan kita, tapi bagaimana kita bekerja menggerakkan orang lain, bersinergi dengan instansi lain. Buktinya hari ini ya panen pedet bisa dilakukan 1 tahun 1-2 tahun aja ini. Kalau sudah PMK masuk ini, kita nggak bisa datangkan sapi-sapi kita 2 tahun aja sudah habis. Nah itu jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu ya, kita semua menjaga keamanan kita terhadap PMK ini, karena katanya PMK ini kalau sudah masuk sudah terjadi 100 tahun, perlu 100 tahun untuk membebaskan. Kita terakhir bebas tahun 1986, sudah 36 tahun kemudian muncul lagi. Ada sinyalemen kemarin, mungkin kita udah tahu semua bahwa itu ada domba dari Malaysia yang
ditransit-transitkan. Tapi ini kan kita cuma berita-berita aja, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman dari karantina kita berharap akan menjadi ujung tombak kita dalam menjaga atau memitigasi masuknya PMK ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kota Bontang, saya sangat menyambut baik dan turut bergembira atas terlaksananya gebiar panen pedet dan gerakan makan telur, minum dan susu. Tadi sebenarnya sudah banyak apa yang disampaikan oleh Pak Edi, oleh Pak Yakob ya, terkait dengan peternakan secara umum dan khususnya ada di Kota Bontang. Tadi disampaikan juga ada 142 pedet yang dipanen dan ini merupakan satu hal yang luar biasa kalau menurut saya di tingkat kota ya Pak Yakob ya, Kota Bontang yang tidak begitu besar tapi peternakannya cukup bagus perkembangannya. Walaupun mungkin tidak dari IB saja, tadi juga ada dari kawin alami, apa INKA itu ya Pak ya istilahnya. Kemudian saya juga teringat ketika saya menjadi Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Pertanian kemarin itu, kalau sekarang namanya si komandan tadi disampaikan dulu namanya Upsus Siwap, ada lagi juga namanya Upsus Pajale. Nah itu masih ingat-ingat juga lah. Itu kegiatannya Bu Debo ya Pak Jale dulu. Nah itu Siwap, tapi saya lupa apa itu perpanjangan Siwap tadi. Ada B-nya tuh bunting yang jelas gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Pak Wali Kota Bontang nih mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak yang mendukung sejak banyak proses ya program program daripada IB ya istilahnya ya, sejak udah lama ya rasanya Pak Edi ya. Nah sampai bisa panen pedet hari ini, khususnya saya ingat juga dari PT KMI ya yang luar biasa tuh selalu memberikan apa istilahnya dulu N2 cair. Nah sekali lagi terima kasih Pak, udah bertahun-tahun nih luar biasa supportnya kepada bidang peternakan. Mudah-mudahan bisa selalu bersinergi Pak untuk Kota Bontang yang lebih baik lagi ke depan. Tentunya pada hari ini juga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa protein hewani ya itu juga sangat penting sekali untuk membantu pertumbuhan anak-anak kita yang apalagi masih TK, SD. Tentunya juga tadi disampaikan Pak Edi, stunting kita juga cukup tinggi. Mudah-mudahan juga dengan program-program yang kita lakukan seperti ini bisa mengurangi stunting yang ada di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya terima kasih atas segala dukungan untuk pemerintah Kota Bontang, baik dari masyarakat, dari perusahaan dan semua yang ada untuk program-program khususnya di bidang ketahanan pangan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini bisa berkelanjutan dan bisa terlihat hasilnya. Tentu itu yang kita harapkan, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan melalui program-program yang buat oleh pemerintah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, gebiar panen pedet dan gerakan makan telur dan minum susu Kota Bontang tahun 2022 ini kita sama-sama mulai. Semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk, perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.